Halo, welcome to my video. UAS Hukum Administrasi Negara. Disimak videonya ya teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Oktavia Nurfadila dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya hukum. Banyaknya penafsiran tentang sumber hukum bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh para penulis. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama, sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai petunjuk hukum terdahulu, sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang berlaku sekarang, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya. Sumber hukum memberi kekuatan yang berlaku secara formal pada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber hukum, dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan sebagainya. Yang terakhir, ada sebagai sumber terjadinya hukum, yang berarti sumber hukum dapat menimbulkan hukum. Selanjutnya, ada negara hukum atau restart. Indonesia memang menganut konsep restart atau negara hukum. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, dan negara hukum menjamin keadilan dan kepastian hukum. Materi selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila memang selalu menjadi dasar utama dari semua hukum di Indonesia, termasuk sumber hukum administrasi negara. Nilai-nilainya seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Semua itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, yang artinya pemerintah wajib bertindak adil dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Materi selanjutnya ada asas legalitas dan kebebasan bertindak. Asas legalitas merupakan semua tindakan hukum administrasi negara yang harus berdasarkan atau sesuai hukum yang sah. Kebebasan bertindak diperlukan ruang gerak administratif agar hukum administrasi negara tetap responsif dan adaptif, namun masih tetap dalam koridor hukum dan jadi tidak melenceng gitu. Materi yang selanjutnya ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yang pertama bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi latar belakang pembentukan norma hukum administrasi. Contoh, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan sumber hukum formil diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum yang formal. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, atau jurisprudensi dan doktrin. Selanjutnya, ada sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber hukum juga dapat dilihat dari perkembangan sejarah dan kebutuhan sosial, seperti contoh, praktek pemerintahan kolonial, perubahan sistem politik, dan reformasi birokrasi. Yang terakhir, ada skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, Pancasila, sebagai landasan filosofis dan ideologis, seperti arah moral seluruh sistem hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional, yang memberikan kerangka umum bagi administrasi negara, misalnya kewenangan presiden, menteri, dan lembaga daerah. Yang ketiga, ada undang-undang dan peraturan pelaksana. Sumber formal hukum positif yang mengatur secara spesifik tindakan dan kewenangan pemerintah. Yang keempat, ada jurisprudensi dan doktrin. Putusan pengadilan dan pemikiran para ahli hukum dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Yang terakhir, ada nilai sosial dan budaya masyarakat. Menurut sumber hukum material yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum administrasi sesuai konteks masyarakat.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.